Shalom teman-teman sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bapa, biarkan Engkau Allah hadir tengah-tengah kami, menolong dan memberkati kami. Juga Engkau Allah memberikan kami hikmat sehingga hati kami menjadi tanah yang subur untuk siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarkan hamba-Mu pun Engkau Allah tolong Tuhan, sehingga hanya hikmat dan perkataan Engkau saja yang hamba beritakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, teman-teman pernah tidak pada suatu hari atau misalnya pernah nonton film? Saya biasanya menonton film tentang hubungan remaja, maka saya akan menemukan sebuah kejadian seperti ini. Misalnya ada di suatu kafe. Misal begini, kamu udah berbicara yang ngaco. Apaan sih? Apanya yang ngaco? Aku lihat ya, kamu dengan temanmu itu, dengan laki-laki itu berjalan berdua bermesraan. Apaan sih? Aku enggak, itu cuma teman aku yang serius, aku enggak bohong. Enggak, stop. Aku tahu itu pasti pacar kamu kan? Itu selingkuhan kamu kan? Yang astaga, aku serius yang. Enggak, aku udah capek ya. Aku dulu udah pernah diselingkuhin dan itu cukup. Dulu juga kita cuma temenan, enggak ada lagi alasan teman-temanan. Teman-teman, hal itu merupakan adegan yang biasa kita tonton di film-film remaja tentang pacaran remaja. Di mana ada seorang cowok yang posesif dan merasa bahwa pacarnya menyelingkuhi dia padahal dia sedang jalan dengan temannya doang. Hal itu adalah hal yang biasa di kalangan remaja. Mungkin adegannya nggak harus sampai tampar-tamparan atau adegannya seperti itu. Tapi biasanya ada cowok-cowok posesif, cewek-cewek posesif akibat mereka pernah diselingkuhin dulunya. Dan mungkin teman-teman nggak pernah mengalami itu. Tapi mungkin teman-teman pernah tidak mau berteman dengan seseorang, tidak mau mempercayai seseorang hanya karena dulu teman-teman pernah dikecewakan oleh teman-temannya. Atau juga misalnya teman-teman mencari sosok yang lebih tua saat berpacaran karena teman-teman tidak mendapatkan seorang ayah yang baik. Teman-teman, kalau kita perhatikan apa yang telah terjadi pada saat-saat ini, banyak orang yang seperti itu. Banyak orang yang dulunya terluka dan akibat lukanya itu ia menjadi melakukan tindakan-tindakan yang didasari karena lukanya itu. Dia misalnya dulunya sering tidak dianggap karena nilainya jelek, akhirnya sekarang setelah nilainya bagus, ia mencari ia merendahkan orang lain atau ia juga mencari namanya berdasarkan nilainya itu. Teman-teman, apakah itu bukannya justru malah merugikan teman-teman? Bukankah itu justru malah menyusahkan diri teman-teman sendiri? Bukankah itu malah membebani teman-teman sendiri? Bukankah itu malah menjadi penderitaan bagi teman-teman? Karena akhirnya teman-teman tidak bisa percaya dengan orang lain. Teman-teman justru haus akan kasih sayang. Teman-teman justru menjadi curigaan dengan orang lain. Bukankah itu justru membebani diri Anda dan juga orang lain? Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang tokoh yang demikian juga. Ia orang yang terluka, ia orang yang tertolak, dan ia melakukan sesuatu yang agresif oleh karena ketertolakannya itu. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama dan 11. Pertama sampai 11 maksudnya. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 11, ayat yang pertama sampai 11. Saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11 katakan, bahwa adapun Yeftah, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia.
Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Teman-teman, maaf sekali lagi, teman-teman maksud saya, teman-teman, firman Tuhan yang tadi kita baca menceritakan tentang seorang Yefta. Yefta merupakan hakim Tuhan yang ke-8, hakim Israel yang ke-8. Ia merupakan seorang anak dari Gilead, tetapi Gilead tidak menikahi ibunya Yefta karena ibunya Yefta merupakan seorang perempuan sundal. Sedangkan istri sahnya Yefta mempunyai anak-anak laki lain. Nah, Yefta karena dia merupakan kalau zaman sekarang seperti anak haram, maka Yefta ini ditolak oleh keluarganya. Ditolak karena bagi keluarga Gilead, seharusnya Yefta tidak mempunyai pusaka dari Gilead. Oleh karena itu Yefta ditolak oleh keluarganya dan Yefta lari dan meninggalkan keluarganya berada di tanah Tob menjadi kepala dari para perampok. Setelah beberapa lama kemudian Bani Amon menyerang Israel dan saat menyerang itu maka orang-orang Gilead, para tua-tua Gilead mendatangi Yefta untuk meminta Yefta kembali ke Gilead menjadi panglima tentara Gilead untuk berperang dengan Bani Amon. Gilead akhirnya mau ikut ke sana, tetapi kita tahu bahwa Gilead harus menang supaya dia menjadi seorang panglima. Nah adik-adik, teman-teman, maaf sekali lagi, teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita melihat bagian ini, maka kita melihat betapa Allah menerima setiap orang. Sekalipun orang itu merupakan seorang yang tertolak, sekalipun orang itu merupakan seorang perampok, sekalipun orang itu merupakan anak dari perempuan sundal, Allah tetap memilih setiap kita tanpa memandang hal itu. Allah tetap memilih Yefta, sekalipun dia seorang perempuan sundal, seorang anak perempuan sundal. Allah tetap memilih Yefta sekalipun ia menjadi seorang kepala perampok. Karena Allah tidak pernah melihat siapa kamu, tapi karena Allah memilih kita. Tetapi ketika Allah memilih kita, Allah mengasihi kita, tetapi dia tidak pernah membiarkan kita ada apanya. Allah mengasihi kita apa adanya, tetapi tidak pernah membiarkan kita ada apanya. Demikianlah Yefta. Maka ketika Allah memanggil Yefta, Yefta tidak dibiarkan di dalam keadaannya sebagai seorang kepala perampok. Ia diubahkan Allah, ia diproses oleh Allah, ia dipulihkan oleh Allah sehingga ia menjadi seorang hakim. Ia tidak dibiarkan Allah untuk tetap menjadi perampok, tetapi menjadi seorang hakim dan hakim yang takut akan Tuhan. Sebab ayat 11 katakan bahwa ia membawa perkara ini ke hadapan Tuhan di Mispa. Teman-teman, saya pernah suatu ketika dengan keluarga saya, kami pergi ke sebuah restoran barbeque di Bandung. Kami memesan sebuah sup Korea, seperti sup Korea gitu. Tapi kami belum pernah makan sebenarnya sup ini. Jadi kami nggak tahu rasanya harusnya seperti apa. Lalu kemudian kami datang, pegawai restoran itu memberikan kami sup tersebut. Dan ketika kami coba, ternyata sup itu rasanya hambar, sangat-sangat hambar seperti tidak diberikan garam.
karena kami tidak tahu itu rasanya seperti apa. Dan kami seperti agak kasihan kalau kami harus membalikannya. Akhirnya kami menerima sup itu, lalu kami berikan lagi garam, gula, kami berikan lagi kimchi supaya rasanya lebih ada. Sekalipun kami juga nggak tahu rasanya seperti apa harusnya, tapi yang penting ada. Demikian juga Tuhan. Ketika Tuhan menerima teman-teman, Dia tahu teman-teman hambar. Dia tahu teman-teman buruk. Dia tahu teman-teman begitu bobrok di belakang. Tapi justru itu Tuhan mengasihi teman-teman. Namun ketika Dia mengasihi teman-teman apa adanya, sekalipun teman-teman hambar demikian, Tuhan tidak membiarkan teman-teman tetap hambar. Ia berikan garam, Ia berikan kimchi, Ia berikan gula supaya teman-teman ada rasanya. Supaya teman-teman menjadi makanan yang mewah. Supaya teman-teman menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan supaya teman-teman dapat memancarkan kemuliaan Allah kemana-mana. Demikianlah Allah menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita ada apanya. Lalu yang kedua, kita dapat melihat betapa Allah memulihkan kita dengan menghadapkan lagi kita pada luka kita. Allah memulihkan kita dengan menghadapkan lagi kita pada luka kita. Kalau kita lihat, Yefta ketika mau dipulihkan oleh Allah, ia disuruh kembali ke Gilead. Gilead merupakan tempat di mana Yefta mengalami begitu banyak luka. Ia begitu banyak penderitaan. Ia ditolak di sana. Tetapi Allah memerintahkan Yefta untuk kembali ke Gilead. Bagi Yefta ini tentu sangat berat. Tetapi Allah memulihkan Yefta melalui tempat di mana ia dilukai. Demikian juga kalau kita melihat Musa. Musa pun demikian dahulu. Ia ditolak di Mesir. Ia mengalami traumatis di Mesir. Tetapi justru Allah minta Musa kembali ke Mesir. Di mana lukanya sangat-sangat menjadi-jadi gitu di Mesir. Dan dia harus berhadapan lagi dengan itu. Itulah cara Allah memulihkan. Banyak juga cara Allah memulihkan. Mungkin Allah memulihkan lewat pertemuan dan lain-lain. Pokoknya banyak. Tetapi bagian ini menjelaskan betapa Allah memulihkan kita dengan cara Ia membawa kita. Ia menghadapkan lagi kita kepada tempat di mana kita dilukai. Demikian juga saya. Dulu saya sebelum masuk Tiranus saya berkata bahwa saya tidak mau berkhotbah tentang keluarga. Karena bagi saya keluarga saya buruk dan saya tidak pernah berhasil dengan keluarga. Namun ketika saya sampai di Tiranus, justru saya harus membuat surat bagi keluarga saya. Saya harus pulang ke keluarga saya. Dan sampai hari ini akhirnya saya bisa berkhotbah tentang keluarga. Allah memulihkan saya lewat Ia menghadapkan lagi saya kepada luka saya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita dipulihkan? Allah memberikan kita Yesus. Yesuslah cara satu-satunya untuk memulihkan luka teman-teman. Dengan tuntas. Saya sekali lagi katakan bahwa dengan tuntas. Karena Tuhan Yesus merasakan apa yang teman-teman rasakan. Ia ditolak oleh keluarganya, oleh bangsa Israel, oleh orang-orang yang dia serahkan nyawanya. Buktinya Tuhan mati untuk semua orang. Tapi apakah semua orang menerima dia? Tidak. Banyak sekali orang yang menolak dia. Dia merasakan betapa tertolaknya, betapa sakit hatinya teman-teman. Tetapi Ia mengampuni dosa kita. Dia mengampuni dosa teman-teman. Dosa yang menyakiti teman-teman. Dosa orang-orang yang melukai teman-teman. Ia juga memampukan kita mengampuni. Sebab Ia telah mengampuni terlebih dahulu. Allah mengampuni kita. Allah juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka dengan alasan apakah kita berkata bahwa kita tidak mau mengampuni dia? Bukankah dosa dia kepada teman-teman itu lebih kecil dibanding dosa dia kepada Tuhan? Kepada Tuhan Yesus? Tetapi Tuhan Yesus justru mengampuni dia. Maka apa alasan teman-teman untuk tidak mengampuni dia? Pakai kasih yang Yesus berikan kepada kita. Pakai kasih yang rela mati di kayu salib itu. Untuk mengampuni orang-orang yang melukai kita. Dan terakhir, Ia juga memberikan rohnya bagi kita. Melalui Roh Kudus, kita dimampukan untuk tidak lagi merasakan terluka. Kita dimampukan untuk mengingat terus betapa besar kasih Allah akan kita. Sehingga setiap luka demi luka yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu terluka. Dan kita bisa memberikan pengampunan itu. Tema dari khotbah saya hari ini adalah tidak lagi dijajah luka. Yefta orang yang sangat dijajah oleh luka.
ia terluka. Dan karena dia terluka dengan cara ia ditolak terdahulu, maka kalau kita baca di ayat yang ke-29 dan 30, 31, kemudian 32 dan 33, di sana Yefta meminta kepada Tuhan untuk memenangkan peperangan dia dengan Bani Amon. Dan kalau Tuhan berhasil memenangkan, maka dia serahkan orang pertama yang keluar dari pintu rumahnya. Kita tahu bahwa orang itu adalah anaknya. Anaknya menjadi korban dari doa seorang Yefta yang agresif. Mengapa saya bilang agresif? Mungkin kalau teman-teman baca ayat 30, 31, 32, 33, teman-teman akan melihat bahwa Yefta ini berdoa seolah-olah memang dia berkuasa atas doanya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon untuk ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dia memastikan bahwa Tuhan harus memenangkan dia. Dia dulu ditolak oleh Gilead, dan dia tidak mau lagi ditolak karena kekalahannya ini. Ia dulu ditolak oleh Gilead, diasingkan oleh Gilead, dan dia tidak mau lagi terulang hal itu. Itulah yang menjadi alasan Yefta memastikan Tuhan harus menjawab doanya. Akibat keterlukannya, ia agresif, ia salah, ia sembrono dalam berdoa. Dengan memastikan harus Tuhan, engkau harus memenangkan saya supaya saya menjadi seorang panglima di Gilead. Saya tidak mau lagi kembali tertolak. Ia dijajah oleh lukanya. Ia dijajah oleh lukanya. Lukanya menarik dia, mengikat dia, membuat dia bodoh, membuat dia gagal, membuat dia hancur, dan mengorbankan anaknya. Akibat kesembronoan ini, akibat lukanya dia menjadi sembrono. Akibat lukanya dia menjadi agresif. Karena itu, terlebih Tuhan ingin mengampuni kita. Tuhan ingin membebaskan kita dari keterlukaan kita. Tuhan ingin membebaskan kita dari ketertolakan kita. Di Korea Selatan ada seekor anjing bernama Nuri. Anjing ini tidak bisa tidur. Karena setiap kali dia tidur, dia akan menggonggong keras, merasakan kesakitan, berteriak-teriak, menangis. Setelah diselidiki, ternyata Nuri ini adalah anjing yang sering dipukuli oleh orang-orang, ditendang, ditusuk. Karena ada luka di sebelah kanan dan kirinya, 2 lubang. Nuri tidak pernah bisa tidur. Dia selalu menggonggong saat tidur. Bahkan tidur siang, tidur malam, pokoknya dia selalu menggonggong. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan menemukan dia dan dibawanya Nuri ini ke seorang terapis untuk hewan. Dan di terapis itu dia diobati, diterapi sekian lama sampai akhirnya dia bisa untuk tidur. Dan kemudian akhirnya diadopsi oleh sebuah keluarga. Dan akhirnya Nuri sekarang sudah membaik. Tetapi butuh waktu sekitar 2 tahun untuk melakukan itu. Nuri adalah seekor anjing. Tetapi orang-orang tersebut mengasihi Nuri sehingga dia ditolong untuk lepas dari traumanya. Apalagi Tuhan. Allah tahu Anda terluka. Allah tahu Anda tersakiti oleh orang tua Anda, oleh papa Anda yang kasar, yang tidak pernah ada atau yang bercerai atau berselingkuh. Tuhan tahu apa yang terjadi di belakang. Tuhan tahu Anda diperkosa. Tuhan tahu pelecehan seksual di belakang Anda. Tuhan tahu semua itu. Tuhan tidak mau membiarkan Anda dijajah oleh luka Anda dengan Anda mencari pelampiasan atau Anda mencari kasih sayang dari orang lain. Anda mencari bapak yang lain. Anda menjadi orang yang posesif. Anda menjadi orang yang agresif. Anda menjadi orang yang sok pintar. Tuhan tidak mau Anda seperti itu. Tuhan tahu luka Anda. Dan Tuhan pasti mau menolong Anda. Kalau Nuri saja ditolong oleh para terapis, terlebih lagi Tuhan, Allah kita, Allah yang dahsyat itu, pasti mau menolong teman-teman. Dia akan menolong teman-teman dan tuntas. Ia mengasihi teman-teman. Sekalipun teman-teman begitu berdosa, tapi ia mengasihi teman-teman apa adanya. Tetapi dia tidak pernah membiarkan teman-teman ada apanya. Sehingga ia akan memulihkan teman-teman. Dengan cara apa? Mungkin teman-teman dihadapkan lagi dengan keluarga teman-teman di mana teman-teman terluka.
atau dengan cara-cara lain. Tapi yang jelas ia berikan Yesus bagi teman-teman. Karena itu, maukah kamu menerima Yesus? Maukah kamu menerima Yesus di dalam hatimu? Maukah kamu mengaku betapa engkau terluka dan meminta Dia memulihkan engkau? Sehingga engkau terlepas dari penjajahan si sakit hati ini. Sehingga engkau lepas, tidak lagi dijajah oleh luka. Tidak lagi dijajah oleh sakit hati. Tidak lagi dijajah oleh keterlukaanmu. Saat engkau mau menerima Yesus di dalam hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik atas kami. Engkau begitu luar biasa atas kami. Tuhan, hamba orang terluka. Kami orang terluka. Kami ditolak oleh keluarga kami. Kami ditolak oleh segala sesuatu di lingkungan kami. Kami dilecehkan. Kami diperkosa. Kami menderita, Bapa. Dan selama ini kami tidak sadar. Justru kami melukai orang lain. Melukai diri kami sendiri dengan hidup dijajah oleh luka kami. Karena itu kami minta ampun, Tuhan. Dan biarkan Engkau Allah menolong kami. Membebaskan kami. Melepaskan kami. Membuat kami mengalami kasih karunia-Mu yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus